Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan melakukan tutorial ya, cara mendaftar program MBKM, yang mana program MBKM ini beberapa tahun kemarin telah diluncurkan oleh pemerintah, yang mana program ini memberikan hak merdeka belajar kepada mahasiswa ya, bisa mengikuti program-program sesuai dengan yang telah disediakan oleh pemerintah. Baik, jadi pertama kali mahasiswa yang ingin mendaftar program MBKM, tentu mahasiswa harus mendaftar ya di websitenya seperti ini. Jadi adik-adik mahasiswa tinggal buka Kampus Merdeka ya, seperti ini. Tulis, Anda ketik Kampus Merdeka di browser. Nah, seperti ini ya teman-teman mahasiswa, tampilan website Kampus Merdeka. Jadi jika Anda belum terdaftar di website ini, Anda klik saja masuk gitu ya. Anda tinggal register ya, Anda register, Anda daftar. Di sini ada beberapa pilihan, ada mahasiswa, dosen, sekolah, perguruan tinggi. Jadi Anda sebagai mahasiswa, Anda pilih mahasiswa. Nah, ikuti langkah selanjutnya ya. Di sini diminta untuk memasukkan email, sandi ya, pastikan sandinya mudah diingat gitu ya, jangan sampai lupa. Email yang digunakan bisa Anda menggunakan email kampus ataupun bisa menggunakan email pribadi, seperti itu. Tetapi kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mendaftar di program MBKM yang sudah melakukan pendaftaran, seperti itu. Oke, jadi pertama kali kita klik masuk dulu, masuk. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa kita pilih saja MPM-nya ya, MPM. Kita masukkan saja, bukan MPM, alamat email ya, alamat email. Jadi kita sebagai contoh, saya pilih yang ini, alamat emailnya gitu ya. Ini contoh mahasiswa saya. Oke, kita coba kita masukkan di sini passwordnya. Oke, kita coba masukkan passwordnya. Oke, kita login saja. Kita pastikan dulu tidak ada yang salah. Kita masuk ya, atau login. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini merupakan tampilan website Kampus Merdeka jika Anda ingin mengikuti program MBKM. Nah, jadi di sini kita lihat yang ini yang harus diperhatikan adalah Anda harus melengkapi profil-profil ini. Jika memang belum lengkap, Anda silakan lengkapi saja. Nah, jadi karena ini terkait dengan cara mendaftar di program MBKM, Anda pilih saja program ya. Program. Nah, di sini disediakan beberapa skema ya. Skema MBKM ada tersedia disebut dengan magang, ada namanya studi independen, ada wirausaha ya. Ada juga program yang dibuka ini terkait dengan studi independen seperti Google Bangkit ya, GoTo ya, Traveloka. Terus ada juga Indonesia International Student Mobility Award, Kampus Mengajar juga ya, Kampus Mengajar. Nah, di sini banyak program-program yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi Anda harus betul-betul memperhatikan program-program ini karena ada masa registrasinya ya, jangan sampai terlambat. Oke, jadi karena ini di program studi Teknik Informatika Universitas Putra Batam itu MBKM-nya masuk angkatan kedua ya. Jadi karena ini sudah dibuka periode pendaftaran antara 6 Juni sampai dengan 17 Juli ya. Jadi kita coba untuk mendaftar salah satu gitu ya. Cara-caranya Anda pilih saja, misalkan Anda pilih magang. Ini sebagai contoh saya pilih studi independen ya, mahasiswa ya. Anda klik saja. Nah. Oke,
sektor industri gitu ya. Nah, disinilah kelihatan perusahaan-perusahaan mana saja yang membuka program MBKM, yang mana mahasiswa bisa bergabung di perusahaan tersebut untuk belajar membuat suatu proyek ya, atau studi independen ataupun magang tadi. Nah, kebetulan ini kita memilih studi independen. Nah, di sini Anda turun ke bawah sedikit, kita geser ke bawah. Di sini ada lowongan terbaru gitu ya. Nah, ini ada iOS developer. Jadi Anda tinggal pilih saja Anda kompetensinya di bidang apa ya. Kalau informatika kan kita mengetahui bahwa ada 3 kompetensi. Pertama terkait dengan jaringan komputer dan internet gitu ya. Yang kedua adalah kecerdasan buatan, dan yang ketiga adalah software engineering. Nah, jadi Anda tinggal pilih saja. Nah, karena ini ada yang online, ada yang tidak, bisa Anda pilih yang online saja gitu ya. Karena mungkin Anda untuk berkunjung langsung ke kota lain terkendala dengan biaya misalkan, Anda tinggal pilih yang online saja. Ini ada ini online ya, ada tulisan online di sini. Ya, bersertifikat. Jadi jika Anda sudah mendapatkan sertifikat ini disetarakan dengan 20 SKS mahasiswa ya. Nah, contoh seperti itu. Oke, ini contoh saja. Apa saja yang dipersiapkan. Nah, kita klik saja, misalkan Anda pilih misalkan yang ini. Ini contoh ya, teman-teman mahasiswa ya. Contoh, Anda klik saja. Klik ini. Oke. Nah, di sini Startup Campus Data Science Track gitu ya. Apa saja yang dipelajari di sini semua telah dirincikan di sini ya, rincian kegiatan apa saja. Nah, ini rincian kegiatannya terkait dengan apa tadi, data science track. Nah, Anda tinggal lihat di sini apa yang dipelajari. Skill. Jadi setelah Anda mengikuti itu, skill, kemampuan Anda itu akan terpenuhi gitu ya, sesuai dengan standar PKNI. Nah, jadi skill atau keterampilan gitu ya. Karena ini berapa bulan, ada 5 bulan, ada 6 bulan. Nah, ini. Nah, ini Anda lihat-lihat dulu kira-kira yang mana yang sesuai gitu ya. Kira-kira jika sudah atau telah sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki, Anda tinggal daftar saja. Nah, ya, Anda tinggal daftar. Tetapi Anda coba perhatikan teman-teman mahasiswa, di sebelah kiri ini banyak program ya. Siapa tahu Anda belum tertarik dengan yang ini, Anda bisa lihat di sebelah kiri ini ada muncul program-program, ada namanya AI gitu ya, AI atau kecerdasan buatan. Anda bisa pilih ini saja, Anda klik saja gitu ya, sama tampilan seperti ini nanti. Seperti itu. Terus seandainya Anda sudah fix ya untuk memilih satu pilihan, Anda tinggal klik daftar saja. Nah, Anda klik daftar, klik ya. Nah, di sini. Untuk mendaftar di program MBKM khususnya studi independen, ya semuanya sepertinya, itu Anda harus menyediakan CV atau kurikulum vitae. Nah, ini CV teman-teman mahasiswa ya. Jadi Anda buat CV secantik mungkin gitu ya, sebagus mungkin. Tuangkan di dalam CV itu misalkan Anda pernah ikut berorganisasi, pendidikan Anda dari mana, SMA dari mana, semua namanya CV ya. Sama halnya jika Anda melamar pekerjaan, biasanya Anda akan mencontohkan CV yang terbaik ya, seperti itu. Terus transkrip nilai. Nah, ini transkrip nilai wajib ya. Jadi Anda bisa lihat wajib tulisannya ya. CV wajib, transkrip wajib. Transkrip nilai ini Anda ajukan dulu di program studi. Nah, ini Anda ajukan. Apakah lewat sistem informasi akademik atau Anda datang langsung. Tapi kalau di Teknik Informatika Universitas Utara Batam biasanya mahasiswa mengajukan transkrip nilai lewat sistem informasi akademik ya, seperti itu. Anda ajukan karena syarat untuk mengikuti program MBKM itu adalah semester 5 gitu ya. Semester 5 Anda ikut MBKM yang di luar, tapi kalau semester semester 3 itu 4 itu bisa mengikuti program MBKM yang di dalam ya, seperti itu.
Oke, jadi transkrip nilai ini Anda ajukan. Misalkan ada biaya, Anda bayar, setelah itu nanti dicetak, baru Anda ambil lalu scan, ya, scan. Jadi semua di scan nih, mahasiswa ya, scan, CP di scan, tanda tangan, atau langsung di PDF kan juga boleh. Transkrip nilai juga di PDF kan, upload, KTP juga di-upload nih, KTP wajib. Nah ini KTP wajib. Nah, sementara yang sertifikat organisasi ini hanya opsional ya. Jadi ini bisa ada, kalau ada masukkan, kalau tidak ada ya tidak perlu dimasukkan. Ya seperti itu. Dan pastikan ukurannya jangan lewat dari yang sudah ditentukan. Nah, jika lewat dari yang ini dia akan menolak ya. Seperti itu. Terus ada surat rekomendasi dari kampus. Nah ini ya. Jadi surat rekomendasi ini artinya kampus telah menyetujui bahwa Anda diperbolehkan untuk mengikuti program MBKM. Jadi formatnya ada, jadi Anda tinggal terima nanti. Yang penting yang Anda ajukan pertama kali adalah yang ini, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi ini surat ini Anda download aja, Anda download. Perhatikan mahasiswa ya, Anda download di sini. Oke, ini dia. Jadi inilah sebagai acuan kita untuk membuat surat rekomendasi. Jadi Anda harus isi nih, isi nama lengkap, nama Anda semua email ya, isi dengan jujur. Terus setelah itu Anda tanda tangan nama lengkap, nama orang tua yang mewakili. Jadi Anda mengikuti program MBKM itu diketahui oleh orang tua atau wali gitu ya. Nah, setelah Anda tanda tangani dengan materai ya, ini materai 10.000, baru Anda serahkan ke ketua program studi mungkin ya, atau sekretaris prodi untuk diminta untuk tanda tangan pengesahan dari akademik ya, dari rektorat. Bisa yang tanda tangan itu rektor, bisa wakil rektor gitu ya, ataupun wakilnya ya, seperti itu. Jadi tanda tangan rektor di sini, cantumkan NIP-nya, tanda tangan, lalu distempel oleh kampus seperti itu. Nah, setelah semua ini selesai, barulah Anda upload. Anda upload kemana? Seperti ini, Anda upload ya, teman-teman mahasiswa ya, Anda upload. Setelah itu barulah dokumen tambahan. Nah, dokumen tambahan ini Anda tinggal apa saja, misalkan Anda pernah berorganisasi atau punya apa untuk meyakinkan perusahaan tersebut apakah Anda lolos atau tidak. Seperti itu. Dan selanjutnya ya. Dan selanjutnya. Ini sepertinya tidak bisa dilanjutkan karena ini sebagai contoh saja. Jadi ada 3 step yang harus dilalui ya teman-teman. Jadi teman-teman mahasiswa ya, di 1 sampai 3. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada 3 step lalu finish. Nah, seperti itu. Jika Anda telah berhasil mendaftar, Anda tinggal tunggu saja pengumuman. Tapi saran saya, Anda bisa mendaftar lebih dari 1 program ya, MBKM gitu ya. Artinya kita pasang banyak, yang mana akan lolos. Seperti itu. Dan pada akhirnya nanti jika lolos ketiga-tiganya, Anda tinggal pilih salah satunya, yang mana kira-kira yang Anda akan pilih untuk mengikuti program MBKM. Jadi seperti itu. Jadi tahap pendaftaran sudah selesai. Seperti itu mahasiswa ya. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaannya? Ya. Oke, ini saya keluar dulu. Pelaksanaan program MBKM itu kampus atau program studi itu selalu memantau ya, memonitor kegiatan mahasiswa apa saja yang telah dikerjakan. Ya, kerjakan. Jadi sebagai contoh, saya masuk ke website tadi lagi, tapi ini sebagai apa? Sebagai program studi gitu ya, saya masuk. Oke. Kita di program studi bisa memantau aktivitas mahasiswa yang sedang aktif mengikuti program MBKM. Jadi kita lihat di sini mahasiswa ya, kalau ada yang melamar, sudah sukses melamar itu kelihatan di sini, kita bisa pantau. Nah ini
Nah, ini contoh ya, contoh yang apa, yang sudah mengikuti magang ya. Nah, magang ini ada SD sudah daftar ya. Informatika apakah sudah? Linda sudah ya. Ini Linda sudah melakukan apply ya, ini untuk informatika ini sudah apply, artinya ini tinggal menunggu status apakah diterima atau tidak ya. Ada Indah Jaya, ini SD ya, banyak SD di sini. Nah, oke, nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Ini ada juga bahasa Inggris. Nah, ini. Jadi ini yang sudah mendaftar. Ini yang sudah mendaftar. Jadi siapa saja yang sudah melamar di program MBKM ya, teman-teman mahasiswa ya. Seperti itu. Nah, ini statusnya nanti kelihatan apakah diterima atau tidak. Itu di sini terregister. Nah, ini statusnya seperti itu. Ya. Ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh yang sudah pernah melakukan MBKM. Jadi mahasiswa yang aktif program MBKM sebagai contoh ini studi independen ya. Studi independen ini saya contoh mahasiswa teknik informatika angkatan pertama itu ada di LIU gitu ya. Ini kita klik saja. Nah, jadi kita bisa monitor teman-teman mahasiswa ya. LIU, klik detail. Nah, inilah yang dikerjakan selama dia mengikuti program MBKM. Jadi Anda klik sini. Sorry, bukan klik ya. Kita lihat di sini. Inilah yang dikerjakan. Jadi mahasiswa betul-betul harus mengikuti program MBKM dari awal sampai akhir gitu ya, agar bisa disetarakan 20 SKS ya, karena banyak ilmu yang didapatkan dari program ini ya. Nah, ini seperti itu. Dan pada akhirnya nanti proyek-proyek yang dibuat dari studi independen itu dipresentasikan, dibuat laporan ya, dibuat laporan lalu ada dan kampus menyediakan template laporan untuk mahasiswa buat ya, dan dipresentasikan di depan penguji, apakah program MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu berjalan dengan baik ya, seperti itu. Nah, ini sekedar monitoring program studi ya terhadap pelaksanaan MBKM yang telah dilaksanakan. Seperti itu. Jadi nanti ada konversi nilai dari mahasiswa. Oke, saya rasa cukup itu sebagai bagaimana cara mendaftar ya di program MBKM Universitas Putra Batam ya. Universitas Putra Batam. Jadi saya harap Anda mengikuti program MBKM karena ini sangat sangat bermanfaat sekali bagi Anda ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup mahasiswa ya. Sekian, sampai jumpa di tutorial berikutnya ya. Jangan lupa jika video ini